Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kelas 9B ya. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Yang Dewi sama Excel. Itu izin apa sakit? Dispen. Oke. Oh, baru masuk. Ya dah. Ya, langsung duduk. Berarti masuk semua ya berarti ini ya? Oke, lengkap. Masih capek? Masih. Lagi, Pak. Ya nanti ikut pembelajaran sambil istirahat ya. Sambil dinikmati aja. Oke, udah lengkap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ini untuk pendahuluan ini kayak semacam ice breaking ya. Ice breakingnya sederhana. Saya akan menggambar sesuatu ya. Di sini saya akan menggambar sesuatu. Nanti kalian tirukan gambar itu dengan barang seadanya yang kamu miliki. Paham ya? Dengan barang seadanya yang kamu miliki supaya mirip dengan adegan yang ada di gambar ini. Oke, saya buat ini. Set ini ada layar. Kemudian di sini ada meja. Kemudian di sini ada kursi. Di sini ada gini aja. Set. Ini. Terus di sini ada apa kira-kira ini? Ya, visi. Kemudian di sini ada orang. Nah, ini baru ngetik. Di sini ini ada dokumen banyak gitu. Ya. Coba siapkan kalian seolah-olah dengan barang seadanya di depanmu mirip dengan adegan yang ada di monitor ini. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Azra, ini kamu sedang pegang apa? Yang salah diadegan itu. Apa berarti? Kamu pegang apa ini? Keyboard. Oke. Betul ya. Bena. Oke. Bena, ini kamu apa? Barangmu di sini. Ini apa? Dokumen. Oke. Amos, di depanmu yang ini apa? PC, komputer. Oke. Hampir semuanya betul. Sekarang sambil bayangkan adegannya berarti ya. Adegannya. Perhatikan. Adegan pertama itu seorang pekerja kantor. Kan gitu ya. Seorang pekerja kantor sedang memilah-milah dokumen dan membaca isi dokumen tersebut, kemudian diketik di komputernya. Ya, dalam hitungan 5 detik kalian praktekkan itu. 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke, cukup. Adegan pertama selesai. Tadi pindah dokumen, ya kan? Sekarang adegan kedua, kalian tuh harus melihat data, ya kemudian melihat data, kemudian ngetik. Melihat data, kemudian ngetik.
Harus kayak gitu. Itu dilakukan dalam waktu 4 jam. Ya, karena kita persingkat jadi 4 detik. Ya, Tata ya. Yo, 1, 2, 3. Halo. Lihat dokumen. 2, 3, 4. Oke, cukup. Sudah ada 2 pekerjaan tadi ya. Tadi 5 jam, sekarang 4 jam. Waktu bekerja itu berapa jam sehari itu? 2 waktu kerja. 8, normalnya tuh 8. 8 kalian tadi sudah ngelembur 1 jam berarti ya. Nah, kan tadi 9 jam. Nah, itu pekerjaan kantoran kebanyakan kayak gitu. Bisa dibayangkan ya? Saya bayangnya pekerjaan kantoran kayak gitu. Nah, sekarang kita ubah adegannya. Nah, adegannya kita ubah. Ini saya kasih logo R, yang artinya adalah robot. Robot. Kalian manusianya. Lah berarti robotnya apa? Kasih apa sesuatu benda di depan komputermu, itu kasih robot. Nah, kasih robot. Lah. Nah, sekarang berarti bisa bayangkan ya, ada pekerjaan kantoran tadi, terus ada robotnya sekarang. Berarti kita manusianya tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain? Nyuruh. Ya, nyuruh robotnya, jalankan robotnya dengan perintah kan berarti ya. Lah, berarti pertanyaannya adalah perintahnya apa untuk mengerjakan pekerjaan tadi? Ya, jangan kenangan saya. Perintahnya apa? Suruh biar robotnya tuh nggak salah jalan. Ya, nanti disuruh ngapain malah lari ke sana robotnya. Gitu. Jadi perintahnya apa kira-kira? Nah, buat satu kalimat untuk memerintahkan robot itu sesuai pekerjaan tadi. Kebayang? Hah? Ya berarti perintahnya apa dalam kalimat yang jelas? Apa? Faris, sudah punya kalimat perintah untuk robotmu apa? Oh, ini Pak. Nah. Robot, tolong pilihlah dokumen ini. Oke, gitu. Robot, nah gitu ya. Berarti satu ya. Robot, tolong pilihlah gitu ya. Nah, dokumen ini, oke. Oke, ada satu lagi. Kira-kira perintahnya apa? Yang belakang mau mencoba perintahnya apa? Apa? Dokumennya dipilah berdasarkan klasifikasi yang sudah. Oke, dokumennya dipilah berdasarkan klasifikasi ya. Oke, tertentu gitu ya. Nah, nanti ditentukan klasifikasinya apa. Oke. Ya. Cukup sampai di sini ya begininya. Tadi saya supaya kalian bayangannya jelas. Jadi seperti ini, materi kita ini tentang belum tampil ya. Nanti ada kaitannya sama ini ya. Nah, jadi materi kita adalah integrasi konten aplikasi perkantoran. Jadi pekerjaan tentang pekerjaan kantor tadi ya, yang sudah kalian bayangkan dengan
pensil dengan buku jadi komputer. Karena pekerjaan kantoran kita di dunia kita sekarang pakai itu. Kalau zaman 80-an mungkin belum pakai komputer ya. Semua pakai buku, catat, di mesin ketik, terus nyatet manual kan gitu. Nah, sekarang serba komputer. Nah, pekerjaannya sudah kalian bayangkan tadi 8 jam, bahkan ada yang lembur sampai 9 jam. Pekerjaannya kayak gitu. Bisa bayangke mumet, malah stres sendiri ya kan. Jenuh ya. Ngentek-ngentek ke umur gitu. Umur entek buat dokumen. Nah, terus sekarang kalian bayangkan kalian punya robot. Nah, robotnya tinggal diperintahkan. Seperti itu ya. Nah, inilah dunia yang akan kalian hadapi nanti. Bahkan sekarang sudah mulai. Ya. Dunia kalian akan seperti itu. Jadi peran kalian tadi di mana? Di belakang robotnya. Nah, ini adalah perintah untuk tadi robotnya ya. Nah, perintah ini di dalam dunia sekarang disebut dengan prompt. Gitu. Nah, perintah ini akan mempengaruhi hasil pekerjaan dari robot. Robotnya itu akan bekerja menghasilkan produk yang bagus atau tidak. Ya, itu tergantung pada prompt-nya. Dan disinilah peran manusianya. Saat tadi Faris menyebutkan perintah pertama, ini perintah umum. Ya. Saat seperti itu, nanti robot mungkin menghasilkan produk yang umum juga. Pekerjaannya nggak spesifik, mungkin tidak sesuai harapan dari manusianya. Akhirnya benarnya tadi menambahkan, saat memilah-milah dokumen ada klasifikasi tertentu. Nah, ini sangat membantu di dalam prompt, dalam pembuatan perintah untuk robot. Paham ya? Jadi kita sebagai manusia nanti kita perlu belajar di sini supaya robot bisa menjalankan perintah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sudah punya bayangan ya materi KKA yang akan kita pelajari tentang ini. Jadi informatika materi utamanya adalah aplikasi perkantoran. Kemudian ada mapel KKA yang baru, ini memasukkan unsur kecerdasan buatan di dalamnya. Jadi kita akan mengintegrasikan pekerjaan aplikasi perkantoran yang nanti ada unsur AI-nya. Di situ sudah bisa kita bayangkan, harapannya adalah pekerjaan kita jadi lebih efektif. Yang tadinya mungkin 9 jam cukup dalam waktu 20 menit atau 30 menit. Dengan bantuan kecerdasan buatan. Nah, disinilah nanti peran kecerdasan buatan akan kita gunakan untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih efektif. Meskipun nanti ada dampak negatifnya, ya kan? Dampak negatif AI seperti apa? Nah, untuk menghindari itu kita pelajari etikanya, etika penggunaan AI-nya itu seharusnya bagaimana? Nah, itu kita pelajari hari ini. Paham ya? Oke, kita mulai. Saya akan jelaskan skenario pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari bersama materinya. Ada 2 materi, yaitu aplikasi perkantorannya sendiri. Yang kedua adalah dasar-dasar kecerdasan buatan. Kita akan pelajari dulu dua-duanya. Oke, setelah selesai kita mempelajari konsep materinya, kalian akan masuk ke aktivitas kelompok. Aktivitas kelompoknya adalah aktivitas proyek yang sudah saya bagikan di meja kalian. Ya. Nah, di proyek ini nanti kita akan melaksanakan sebuah pekerjaan, sebuah misi yang di dalamnya nanti kita mengintegrasikan aplikasi perkantoran dan memasukkan unsur AI di dalamnya. Biar pengalaman bekerja sudah memanfaatkan AI. Gitu ya. Ya, kita mulai. Mari kita pelajari dulu yang pertama. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Jadi, hampir setiap pekerjaan perkantoran modern ya sekarang ini berhubungan dengan pembuatan dokumen.
Dalam hal ini pakai komputer ngetik, kan gitu ya. Entah berupa tabel atau berupa surat-surat dan sebagainya. Pekerjaan perkantoran seperti itu. Nah, dan biasanya kita akan menggunakan aplikasi ini yang biasa dipakai di kantor-kantor. Yang pertama pengolah kata, yang kedua pengolah lembar kerja berupa tabel-tabel, dan yang ketiga aplikasi presentasi. Ya, nanti untuk yang lebih lanjut lagi ada tambahan satu yaitu pengolah gambar. Karena setiap pekerjaan biasanya kita nggak lepas dari gambar. Itu pekerjaan perkantoran. Selanjutnya, nah kita masuk ke aplikasi perkantoran yang lebih dalam. Pengolah kata, ya, pengolah kata. Itu untuk dokumen berbasis teks. Ya, fokusnya dokumen berbasis teks. Meskipun aplikasi dokumen ini sudah bisa ada gambarnya, ya. Tapi ini arah apa? Produk akhirnya pekerjaan kantornya itu dokumen. Kemudian yang kedua pengolah lembar kerja. Ini untuk pekerjaan data kalkulasi numerik. Contohnya tabel. Ya, tabel, kemudian data kas kelas misalnya, ya, data penjualan barang, data barang masuk. Nah, itu menggunakan namanya pengolah lembar kerja. Dan yang ketiga presentasi. Presentasi berarti untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan. Dalam pekerjaan kantor, setelah kita kerja, ngetik dokumen kayak tadi ya, habis itu ngolah data, hasil laporan kita sudah punya, kadang kita diminta untuk mempresentasikan apa, misalnya neraca perkembangan perusahaan. Nah, berarti kan kita merangkum hasil pekerjaan kita menjadi paparan. Nah, istilahnya seperti itu. Itu pekerjaan kantornya. Makanya ada 3 jenis aplikasi itu. Dokumen, surat-surat, data diolah, habis itu dipresentasikan. Konsep dasar pekerjaan kantor. Selanjutnya, kita lihat jenis-jenis aplikasinya dan ciri khasnya. Ya. Yang pertama pengolah kata. Contohnya adalah Microsoft Word, Google Doc, WPS Office, Word, gitu ya biasanya. Nah, itu ciri khas kontennya. Ya, kontennya adalah konten yang lebih banyak mengandung teks. Bisa dipahami sampai sini ya. Yang kedua, pengolah lembar kerja. Contohnya Google Sheet, Excel, kemudian ada Number, ada LibreOffice juga ada, WPS Office juga ada. Ini kontennya adalah format angka, grafik, tabel. Kontennya. Jadi kita bisa mengarah ke pemahaman bahwa setiap pekerjaan kita akan menghasilkan sebuah konten, ya. Konten, produk. Nah, kalau pengolah kata berarti produknya arahnya ke teks, kalau pengolah lembar kerja berarti ke data. Kemudian presentasi kayak PowerPoint, Google Slide, Canva gitu ya. Itu konten membuat presentasi yang menonjolkan poin-poin. Karena untuk mempresentasikan kan kita cukup poinnya saja. Jadi dokumennya jadi bisa berupa paparan. Dan yang keempat pengolah gambar. Nah, ciri khasnya adalah konten berupa gambar dalam format berbagai macam format gambar. Ya. Seperti itu ciri khas kontennya. Nah, ini kan berarti baru awalan. Kalian sudah sering melihat ini ya karakteristik seperti ini. Ini nanti kita mulai berpikir, lah terus saat kita membuat dokumen pengolah kata dengan produk teks, lah kira-kira tool AI apa yang bisa kita manfaatkan? Cara memanfaatkannya bagaimana? Nah, nanti berarti mulai berpikir seperti itu. Nah, sekarang tapi kita fokus dulu ke produk atau konten perkantorannya. Nah, mengapa integrasi itu penting? Jadi integrasi itu berarti produk tadi ya yang karakteristiknya dokumen teks, terus ada gambar, ada data. Itu saling
terintegrasi. Nah, mengapa penting? Ya. Jadi untuk menggabungkan kekuatan setiap aplikasi. Bisa saja saat kita ngetik dokumen, kita tuh nggak bisa lepas dari gambar. Makanya kita butuh aplikasi pengolah gambar untuk menghasilkan gambar yang akan kita tempel di dokumen. Nah, itu namanya kita mengintegrasikan. Jadi saat bayangannya jangan hanya saya mau ngetik dokumen, terus hanya dengan menguasai aplikasi dokumen aja. Itu nggak bisa. Nanti pas ketemu ada gambar, pas ketemu ada harus menyusupkan tabel, nah jadi kesulitan. Itulah pentingnya integrasi, gitu ya. Yang pertama memang efisiensi, menghemat waktu, kemudian visualisasi data, jadi bisa lebih mudah dipahami, ada teks, ada gambar, ada audio misalnya. Kemudian kolaborasi, jadi memudahkan berbagi dan mengedit dokumen antar tim. Jadi nanti dengan adanya integrasi semua konten itu, dan kita memilih tool yang tepat, nah itu akan memudahkan kolaborasi. Misalnya contohnya Benaya bagian mengolah data. Nah, kemudian Amos bagian yang membuat presentasinya. Itu ya. Nah kan Amos juga butuh datanya. Nah terus ada yang mengolah gambar siapa? Nah Amos tinggal ngambil-ngambil. Nah, itu berarti sedang berkolaborasi. Lanjut. Manfaatnya. Nah, manfaatnya integrasi dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, manfaatnya contohnya di laporan keuangan, terus materi pemasaran yang usaha-usaha, gitu ya. Terus manajemen proyek, pembuatan jadwal, lembar kerja, membuat grafik presentasi. Kemudian ada dokumen teknis, diagram, aplikasi gambar yang dapat memperjelas teks misalnya. Kadang-kadang kita mau mengkomunikasikan sebuah produk ke orang lain, kita harus membuat gambarnya. Seringkali kan kayak gitu. Nah, kita gambar gitu. Nah nanti kalau ada AI, kita cukup dengan nggak perlu gambar-gambar, kita cukup dengan apa tadi? Promnya. Nah, jadi pinter-pinteran buat promnya, gambarnya jadi lebih bagus. Di situ kuncinya nanti ya. Oke, sekarang ke studi kasus. Nah, nanti kan kalian juga akan project kasus itu. Sekarang kita cek dulu studi kasusnya. Contoh kasus seperti ini ya, misalnya ini ya. Untuk memahami integrasi aplikasi perkantoran, ya, kita coba kasusnya. Misalnya ada kasus pengelolaan uang kas kelas. Ya, uang kas kelas itu kan bisa didata, dicatat kan gitu ya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat presentasi sederhana. Dan ada visualisasinya, arus uangnya. Dan nanti ketentuannya ada 3 slide yang harus dibuat. Yang di dalamnya ada judul, paparan utama, dan penutup. Nah, berarti sudah bayang ya, datanya ada data kas kelas, diminta membuat paparan materi. Di dalamnya ada 3 slide. Slide pertama judul, paparan utama, dan penutup. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama, nanti menganalisis alat dan bahan. Ya, alat dan bahan misalnya 1, data pencatatan, berarti dari bendara catatannya kan buku biasanya. Nah, itu disiapkan bukunya, datanya ada. Habis itu perangkat kerasnya apa? Laptop. Koneksinya internet. Aplikasinya apa? Lembar kerja dan presentasi. Misalnya langsung ditentukan Google Sheet dan Google Slide. Nah, berarti aplikasinya ditentukan. Tapi nanti tidak cukup sampai di sini. Berarti kalian nanti ada tambahan apa? Tool AI yang akan digunakan. Nah, itu nanti tambahnya. Ini kan belum ada sisipan AI-nya. Tool AI yang digunakan apa? Itu nanti. Oke, lanjut. Langkah kedua setelah tadi analisa permasalahan
dan kebutuhannya sekarang seperti ini. Analisa masalah. Masalahnya apa sih? Produk akhirnya ternyata yang diminta adalah presentasi grafik, data, dan grafik dibuat di aplikasi lembar kerja. Berarti nanti ada Google Slide, Google Sheet untuk datanya. Habis itu data nanti juga diambil dan ditampilkan di paparan materi. Nah, ada bayangan kayak gitu. Target pembacanya siapa? Target pembacanya ada guru, wali kelas, nah, mungkin dan teman-teman, misalnya gitu ya. Berarti umur sekian itu. Kalau target pembacanya anak TK, nah, berarti nanti kan kita sudah mulai berpikir, oh anak TK berarti enaknya dikasih tema apa, warnanya apa, kan gitu. Dan ini kan dewasa, nah jadi ada arahan untuk itu. Nah kemudian tujuan dokumennya laporan singkat untuk rapat. Jenis kontennya ada gambar, grafik, tabel, angka, dan presentasi. Kenapa sih kita harus membuat ini dulu? Bayangkan saat membuat prompt tadi, ya, kalau ini spesifik sesuai dengan rancanganmu, nanti hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu makanya harus dianalisa dulu kebutuhannya. Tahapannya kayak gitu. Jadi nggak asal ngangen-ngangen tok. Tadi kan baru ngangen-ngangen aja. Wah kira-kira perintahnya untuk robot apa, kan gitu ya. Nah, sekarang sudah seperti itu. Oke, langkah ketiga mencari alternatif solusi, dan misalnya solusinya ternyata Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kalau ada AI nanti tambah AI apa misalnya kan gitu. Seperti itu. Jadi langkah ini nanti di tahap project itu akan penting supaya membuat prompt-nya itu jelas dan hasilnya sesuai keinginan kita. Ya. Oke, sampai sini dulu. Sekarang materi kedua. Nah, kita mulai masuk yang ini. Nah, sebelum mulai menggunakan AI-nya. Ini mungkin ini mesti kalian paling penasaran di sini nanti. Jadi tadi aplikasi perkantoran sudah kayak gitu pandangannya, pekerjaannya seperti itu, langkah-langkahnya sudah kebayang. Belum spesifik tidak apa-apa, yang penting kebayang dulu. Nah sekarang kita sebelum menggunakan AI untuk perkantoran, kita pahami dulu dasarnya ya, dasar AI-nya, biar kita nanti lebih menguasai AI itu. Kita mulai dari kata AI. Ini sudah diserap ke bahasa Indonesia yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Kalau AI kepanjangannya apa? Artificial Intelligence. Nah, di bahasa Indonesia kan jadi KA, ya, kecerdasan artifisial. Jadi ini tujuannya kita pahami konsepnya sampai tanggung jawab etisnya saat menggunakan AI, ya. Karena AI itu terlalu canggih. Ya, kita harus punya batasan etisnya. Oke, kita lihat dulu. Arti dari kecerdasan artifisial. AI adalah bidang ilmu komputer, jadi memang dunianya di komputer, yang mengembangkan sistem dengan kemampuan layaknya kecerdasan manusia. Jadi kayak manusia. Bukan berarti manusia, kayak. Mesin dapat berpikir, nah, jadi seolah-olah mesinnya tadi dapat berpikir, dapat belajar juga. Jadi bayangin, mesinnya itu bisa belajar. Kita kasih data, dia akan menyimpan datanya, itu jadi pengetahuan dari AI tersebut. Berarti itu artinya AI-nya belajar. Jadi bisa tambah pinter. Kita kasih pelajaran tambah pinter. Dan memecahkan masalah dengan meniru kognisi atau otak manusia melalui algoritma dan model matematika. Jadi AI itu isinya itu algoritma, program komputer, dan model matematika. Makanya di berpikir komputasional kalian berkecimpung di dua itu, ya, algoritma, model matematika, menyelesaikan kasus, hitung-hitungan, dan sebagainya. Nah, karakteristiknya,
Berpikir dan belajar. Mesin mampu belajar dari data dan mengenali pola. Itu AI kayak gitu. Bisa memecahkan masalah. Dan bisa meniru kognisi atau pemikiran atau otak manusia. Bisa meniru. Jadi kalau kalian bayangkan film Terminator itu, ya mirip kayak gitu. Ya, robotnya bisa mikir sendiri. Cara mikirnya gimana? Nah, nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Kita masuk ke konsep inti AI. Ya, AI tadi kayak gitu. Sekarang ada 4 konsep inti dari AI. Sebenarnya AI itu ada apa aja sih? Yang pertama, machine learning, biasanya disebut ML gitu ya. Sistem belajar mandiri dari data untuk prediksi. Jadi komputernya itu atau mesin AI itu bisa berperan sebagai machine learning. Belajar dari data. Makanya kalian juga belajar tentang struktur data di berpikir komputasional. Karena memang AI nggak bisa apa-apa tanpa data. Data itu jadi pengetahuannya. Bahkan ada AI, semakin sering kalian pakai, semakin pintar AI-nya. Dia belajar terus sambil mengumpulkan data. Kemudian ada deep learning, jaringan saraf tiruan untuk tugas kompleks termasuk AI generatif. Apa itu? Deep learning itu jadi konsep di dalam AI-nya memang. Cara belajarnya dia itu deep learning. Seperti jaringan saraf manusia. Di IPA udah dapat itu. Jaringan saraf manusia kayak apa? Wah, gini ya, akar-akar gitu ya. Serabut. Kalau itu kalian bayangkan jadi struktur data apa? Jenis struktur data apa? Tree. Yang lebih kompleks? Graf. Ya, jadi sekarang pengetahuan berpikir komputasional jadi terkait ke sini ya. Jaringan saraf seperti itu. Kemudian ada konsep lagi di dalam AI itu ada natural language processing. Interaksi komputer dengan bahasa manusia. Jadi kita memerintahkan AI itu dengan bahasa kita. Ya kan kalian memerintah Google ChatGPT udah pakai kalimat kalian toh, bukan bahasa alien toh. Kita memerintahkannya udah pakai bahasa manusia. Karena di dalam AI sudah ada konsep ini. Natural language processing. Jadi ada bagian yang mengolah bahasa naturalnya manusia kita ini. Diolah. Bahkan AI bisa menghasilkan kalimat-kalimat. Buatkan satu kalimat yang romantis saat ngajak cewek ke pantai. AI-nya terus membuat kalimat. Bisa membuat kalimat manusia. Ya itu karena kemampuan ini. Natural language processing. Kemudian ada computer vision. Melatih komputer melihat dan menafsirkan visual. Sudah lihat belum? CCTV itu bisa membedakan maling sama tamu. Gitu. Ada kan ya, CCTV itu bisa membedakan dia itu maling apa tamu karena dia bisa memprediksi dengan tingkah laku, dengan kostum yang dipakai, dengan gelagat yang dilakukan. Nah, AI-nya punya pengalaman itu toh. Akhirnya bisa membedakan, oh ini maling, oh ini tamu. Nah, nanti kalau maling dia bunyi alarm. Kalau tamu berarti nggak bunyi alarm. Sampai seperti itu. Di dalam AI ada konsep computer vision. Oh ya, AI. Nah, nanti kita akan mencoba ke yang deep learning itu ya. Itu ada yang termasuk AI generatif. Nah, kita fokus ke situ dulu nanti. Apa itu AI generatif gitu ya. Oke, sebelum masuk situ kita lihat dulu. Kita kenalan, mungkin kalau udah pakai ya. AI di kehidupan sehari-hari. Satu ada itu rekomendasi konten. Kalian buka YouTube, ada rekomendasi konten yang buat kamu. Di TikTok, FYP yang cocok sama keseharian kamu gitu ya. Yang senangnya mancing, yang senangnya make up, ya munculnya make up gitu ya. Sesuai. Itu di dalamnya berarti sudah ada AI. Kemudian asisten virtual.
Google Assistant. Sudah pernah pakai Google Assistant? Sudah pernah ya. Macam yang live, Google Assistant live bisa. Jadi dia kameranya live. Terus saya jalan gitu misalnya, kita jalan, saya jalan gini toh, terus nanti ngelihat botol gini, terus nanti dia otomatis jawab, ini botol tumbler. Ya. Terus aku tanya, itu kira-kira buat apa ya? Nanti dijawab. Itu Google Assistant live, nanti dicoba di HP. Kemudian navigasi, Google Maps sudah sering pakai. Deteksi spam, ya kamu jarang kena spam ya, jarang pakai ini ya. Yang mungkin orang-orang penting itu kan perlu itu. Jadi kalau WA atau email itu yang terindikasi spam disendirikan otomatis. Kalau di email itu sudah ada. Kalian email itu kalau aneh itu ya, nanti otomatis di inbox-nya itu masuk ke kategori spam. Iklan itu kadang bisa masuk ke spam. Itu deteksi spam. Itu AI di kehidupan sehari-hari dan banyak lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi ada yang namanya AI generatif. Ya. Kalian kan sekarang taunya baru AI ya, AI. Itu kan ya, AI pokoknya. Nah, ternyata banyak nanti AI itu ya. Satu kita kenali dulu AI generatif. Seperti ini AI generatif, mampu menciptakan konten baru dan orisinil. Bisa berupa teks, gambar, musik, kemudian kode program bisa, video langsung bisa. Video yang sudah ada musiknya, ada gerakannya, ada suaranya, itu bisa. Itu namanya AI generatif. Nah, teknologi ini dilatih dengan data besar. Jadi AI ini di belakangnya itu ada data yang sangat besar, banyak banget. Kalau kalian bayangin data graf itu ya, yang kalian buat itu akarnya bisa sampai jutaan akar, jutaan akar. Jadi AI-nya nanti dengan data itu bisa mengenali pola. Dengan mengenali pola, akhirnya dia punya algoritma menghasilkan karya yang realistis. Contohnya apa? Kemarin ada Hoa apa yang pakai itu? Apa? Yang siapa itu? Yang Nah, itu Menteri Keuangan. Nah, itu kan termasuk produk AI ya itu ya. Dia diedit kayak realistis loh. Jangan-jangan kan langsung percaya itu. Nah, itu nanti termasuk dalam ada istilah namanya apa? Deepfake. Ya, gitu nanti kategori itu. Nah, nanti kita belajar juga cara mengidentifikasi itu produk AI atau asli. Ya. Nah, itu termasuk dalam AI generatif. Gitu ya. AI generatif. Sekarang kita lihat implementasinya. Nah, karena kan kita akan pakai ini nanti. Di proyek kalian pakai ini. AI generatif. Satu, di industri kreatif ada DALL-E, ada Midjourney, ada Canva. Ya, banyak. Terus di jurnalistik menghasilkan artikel berita dari analisis data besar. Jadi wartawan itu ya, punya data pengen buat artikel. Itu bisa asalkan punya data, kita kasihkan ke AI, kita kasih prompt, buatkan artikel dalam 4 paragraf mengenai poin penting dalam data tersebut. Wah, dibuatkan artikelnya sudah jadi upload dalam waktu nggak sampai 10 menit. Yang dulu seorang wartawan bisa seharian nyengklung buat ngerangkum jadi artikel ya, karena bisa dalam waktu 10 menit. Kemudian musik. Nah, ini yang gemar musik. Sekarang sudah ada contohnya apa? Yang buat melodi, buat itu. Suno ya, udah kenal Suno. Bahkan bisa membuat musik sekaligus liriknya gitu ya. Luar biasa. Nah, itu musik. Kemudian pengembangan game. Nah, game-game banyak yang sudah
dibuat pakai AI. Makanya produksi game makin cepat, macamnya banyak. Kemudian riset, prediksi struktur molekul obat baru. Nah, jadi nggak perlu ya karena datanya sudah ada, kita nggak perlu analisa manual, kasihkan AI, suruh analisa, langsung bisa memprediksi. Ya kayak bayangkan Iron Man tuh ya, dia asistennya Iron Man namanya siapa? Ya itu Google asistennya Iron Man. Nah, dia kan tanya macam-macam, suruh prediksi molekul baru itu ya, elemen baru. Seperti itu. Kemudian e-commerce banyak dipakai di pendidikan juga sudah banyak. Itu penerapan AI generatif. Nah, sekarang ada AI yang seperti itu. Terus kita harus siap dengan ini. Kalau enggak nanti kalian bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Kayak gitu ya. Ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Saya punya spidol, kalau buat nulis jadi baik, kalau buat ngerjani temennya ini jadi jahat. Ya? Makanya kita harus belajar ini ya. Saat nanti kalian sudah mengenal AI, kalau kalian tidak mengenal ini, nanti kalian jadi orang yang menguasai AI untuk kejahatan. Wah, repot nanti. Makanya harus pakai ini. Pakai etika, dan kita juga tidak mudah menjadi korban AI. Ya, jadi kita tahu resiko-resiko AI generatif. Dengan konsep AI generatif seperti itu, dengan penggunaan seperti itu, nah kita harus bagaimana? Satu, ada prinsip-prinsip ya di AI generatif itu transparansi dan keadilan. Jadi kita tetap saat menggunakan AI itu ya kita transparansi, adil gitu ya. Jadi tidak mengabaikan nilai-nilai seperti itu. Kemudian ada hak cipta dan kepemilikan. Jadi AI kita juga harus memperhatikan hak ciptanya. Yang jadi pertanyaan saat kalian membuat AI, membuat produk di ChatGPT misalnya, puisi, buat puisi di ChatGPT, itu hak ciptanya punyanya siapa? Punyanya siapa? Punyanya ChatGPT, apa punyanya orang yang membuat prompt-nya? Jadi bingung kan? Jadi ini harus transparansi dan ini ya kita harus diperhatikan. Jadi nanti kalian perlu membaca ketentuan dari AI-nya. Jadi ada AI generatif itu masalahnya di situ, dia tuh bisa menciptakan hal baru, memang baru gitu. Terus tapi jadi pertanyaannya, yaitu hak ciptanya punya siapa? Jadi nggak jelas. Nah itu ada ketentuannya. Memang ada nanti AI yang hak ciptanya itu diserahkan full kepada yang membuat prompt-nya. Kalau saya yang nge-prompt AI-nya terus menghasilkan sesuatu ya berarti itu hak ciptanya punya saya karena saya yang membuat prompt. Nah tapi nanti ada AI yang meskipun kita membuat prompt ya jadi lagu misalnya, itu hak ciptanya masih punyanya AI. Tuh. Nah, itu tergantung dari kebijakan AI-nya. Itu jawabannya. Jadi AI-nya itu akan hak ciptanya diserahkan ke pembuat prompt atau masih diakui sama sama yang AI-nya. Gitu. Jadi dibaca dulu ketentuannya. Tapi untuk kita belajar ini masih bebas ya. Palingan kita cuma buat apa? Belajar, buat poster apa gitu. Itu enggak masalah. Oke, kemudian jadi dengan seperti itu kita lihat resikonya. Resikonya adalah adanya penyalahgunaan dan hoax kayak tadi. Terus bias dalam data. Hasil AI akan bias jika data pelatihan mengandung prasangka. Jadi hasilnya itu belum tentu benar. Tergantung dari inputan data kita itu benar apa enggak.
Gitu. Jadi hasil dari AI itu akan bias. Dipahami ini ya. Jangan jadi patokan utama. Misalnya kalian tanya sama AI, Google Assistant ya, sama tanya AI. Dikirimi foto. AI, menurut kamu aku ini cantik nggak ya? Kebanyakan AI mau bilang apa kayak gitu? Wah iya, bener apa enggak? Jangan-jangan dia hanya memuji. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus memahami itu, jadi nggak 100% langsung percaya AI. Perlu kita analisa sendiri dari sudut pandang kita sebagai manusia. Dan perhatikan juga pelanggaran privasi. Ya. Resiko penyalahgunaan data sensitif oleh pihak tidak bertanggung jawab. Termasuk apa? Macam-macam ya. Data itu macam-macam. Suara, iris mata, ya, muka itu bisa jadi data yang sensitif. Contoh, saya punya AI. Saya buat produksi foto kalian. Fotonya siapa? Fotonya Feris tak buat. Seret. Habis itu saya juga punya AI untuk membuat patung dari AI tersebut. Akhirnya jadilah patung Feris persis. Gitu. Persis banget. Nah, habis itu Feris itu ternyata punya berangkas besi isinya emas kan gitu ya. Dan untuk membuka berangkas itu pakai sensor wajah. Nah, bisa saja nih wajahnya tak pakai. Nah, teman-teman harus hati-hati kayak gitu privasi. Nah, kalau saya melakukan itu, nah nanti Feris bisa menuntut. Gitu. Karena itu melanggar privasi. Hati-hati nanti kalau pakai AI jadi ya. Kalian kan nanti kalian kenal AI, jadi harus tak kasih tahu dulu. Jangan-jangan kalian nanti aneh-aneh. Gitu. Terus Feris kan harus mikir aneh-aneh ini. Itu ya. Nah, makanya sekarang kita mengenal istilah, kalau kemarin kalian kalau di chattingan sama sosial media itu kenal istilah apa? Hoax, kemudian apa lagi? Terus membuli lewat internet itu apa namanya? Ya, cyberbullying kan gitu ya. Nah, sekarang di AI kita kenal ini, deepfake, istilah deepfake. Deepfake itu manipulasi realitas dengan AI generatif. Nah, tadi yang video tadi loh, Menteri Keuangan, itu termasuk kategori deepfake. Apakah itu banyak yang ketipu? Banyak loh itu. Mbah-mbah, ibu-ibu yang belum tahu AI itu mesti bener kayak gitu. Bahkan dengan AI sudah pernah pakai Google VO3. Sudah pernah pakai belum? Nah, itu bisa buat dengan prompt yang bagus. Buat adegan, ya, Dewa adegan lagi perang sambil makan sate, ya, itu kan bisa kayak realistis loh. Realistis. Nah, itulah yang disebut dengan deepfake. Gitu ya, deepfake. Jadi manipulasi realitas dengan AI generatif. Nah, sekarang kita perlu belajar. Nih, teknik pembuatan deepfake. Wah. Ya kan, bukan berarti buat menipu toh. Ya, bukan. Kan kayak tadi, tinggal mau dipakai buat apa, ya. Pakai yang benar ya. Awas ya. Nah, deepfake menggabungkan deep learning untuk memanipulasi gambar, suara, video supaya terlihat asli. Prinsipnya itu ya. Terus ada face swapping. Satu, menukar wajah dua orang dalam video atau gambar. Jadi, misalnya gini ya, saya punya adegan, gitu, adegan nulis. Sekarang dengan teknologi deepfake itu, saya adegan nulis ini wajah dan sebagainya diganti wajahnya Bung Karno. Nah, jadi ini seolah-olah Bung Karno nulis. Apa?
Di fake seperti itu. Kemarin pernah lihat konsernya Nika Ardila enggak? Lah, ada konser yang baru pakai AI. Pakai hologram. Belum lihat? Jadi persis gerakannya kayak berinteraksi dengan penonton juga. Nika Ardila persis. Suaranya persis, juga nyanyi kayak ekspresinya ya nyanyi live gitu. Nyanyinya kayak ada interaksi dengan penonton itu ya, ada ekspresi gitu. Padahal itu AI. Nah, ngeri lah. Sudah ada kemarin di Jakarta toh. Nika Ardila. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi mungkin awalnya itu adegannya itu manusia biasa kayak gini, ya toh? Nah, habis itu di face swapping, semuanya diganti. Adegan yang Avatar, film Avatar kan aslinya orang kan ya, gerakan apa di filmnya udah berubah kan? Nah, iya sudah pakai face swapping. Adegannya kartun-kartun banyak yang udah pakai ini. Kita mau buat kartun gini-gini gerakannya. Ya, orangnya gini-gini bener. Di sini dikasih sensor. Nah, gambar kartunya gerakannya persis. Oh. Nah, kalau udah jadi tahu kayak gitu ya. Kemudian ada lip syncing apa? Lip itu apa? Ear syncing. Ya, sinkronisasi, nyocoke. Gerakan bibir dengan audio. Makanya di video VO3 orang ngomong itu bibirnya sesuai dengan teks yang diomongkan tadi. Padahal itu AI bukan manusia. Nah, itu teknologi lip syncing. Ya. Terus ada apa nih? Puppet Master. Mengontrol wajah orang lain dalam video dengan ekspresi wajah. Gak bisa kayak gitu. Habis itu ada voice cloning. Meniru suara seseorang menggunakan data rekaman asli. Benaya ngomong ke ini direkam terus. Habis itu saya buat aktor baru dari suaranya Benaya, tapi dimanipulasi suaranya. Akhirnya terciptalah suara baru. Nah, nanti di Suno itu berarti teknologinya ini menghasilkan suara baru. Yaitu suaranya dari mana? Dari data asli sebenarnya. Tapi kan sudah diubah. Entah diubah frekuensinya, temponya, bassnya diganti gitu ya. Low high mid-nya sudah diatur-atur. Akhirnya menciptakan suara baru, voice baru. Itu namanya voice cloning. Oke, dasarnya kayak gitu. Nanti kita juga buat pakai aplikasinya. Nah, sekarang supaya kalian nggak mudah jadi korban, ya, jadi korban. Jangan-jangan malah pelaku, wah repot. Ya, perilaku jangan jadi korban. Ya, kita akan belajar. Menurut MIT, kita bisa memperhatikan detail dari produk itu untuk mendeteksi ini deepfake atau asli. Ya. Satu, wajah. Perhatikan wajah. Kulit terlalu halus atau keriput tidak sesuai usianya. Itu bisa diamati. Nah, ini berarti deepfake. Tapi nanti nggak cukup 1 poin aja yang dianalisa. Lihat lagi kacamata. Pantulan cahaya tidak konsisten saat kepala bergerak misalnya. Kadang ada video orang pakai kacamata gerak gini. Kalau di sini saya itu warna kuning, gitu, mesti pantulan kacamatanya ya warna kuning. Gitu. Kalau deepfake berarti mungkin nanti berubah-ubah. Saat saya geleng gini malah jadi hijau, gitu. Padahal lingkungannya nggak ada hijau. Nah, itu bisa diperhatikan, detail kayak gitu. Terus rambut, wajah, kumis atau janggut terlihat tidak alami. Nah, itu bisa diamati, alami kurang. Jangan-jangan hidungnya tempelan. Ya kan gitu. Diamati detailnya. Terus tai lalat.
Periksa itu asli apa enggak. Kedipan mata. Frekuensi kedipan mata tidak wajar. Ora tahu kedip misalnya. Pas di video 5 menit. Tapi kok orangnya nggak pernah kedip ya? Nah, berarti dicurigai, jangan-jangan itu di fake. Nah, itu. Terus bibir, ukuran dan warna bibir tidak sesuai dengan wajah. Itu terlihat saat ngomong mesti. Wajahnya Gus Dur, dia lagi ngomong apa gitu ya misalnya. Nanti bibirnya itu akan terlihat kalau deepfake itu ya beda, kayak ada pas gerak itu enggak nyatu. Kadang warnanya sesekali pas gerak warnanya merahnya kadang berubah sendiri dikit dibandingin dengan kulit samping-sampingnya. Nah, jadi detail-detail seperti itu bisa kita amati manual untuk menganalisa itu deepfake atau asli. Paham sampai sini ya? Sudah ada pengetahuan. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak ada. Yang ini berarti AI ya? Sudah nemu ya? Waduh. Wah, nah iya. Ini lo masa nggak tahu? Ya, nanti belajar menganalisa, ya kan? Banyak itu. Coba aja cari contoh hasil VO3. Nah, oke, dah. Untuk ice breaking, coba dibuka. Kalian punya TikTok apa YouTube? TikTok. Ya, ya. TikTok cari gini aja langsung spesifik. Hasil VO3. VO3, gini aja. Nah, nanti kamu akan lihat banyak sekali video-video yang hasil VO3, ya kan? Itu video lagi ngapain? Ini. Wah, ngasih makan ayam ya. Nah, ini mbah-mbah naik pesawat. itu sepintas kayak realistis kan ya? Lu kan karo macan. Ya. Oke. Hasil VO3. Nah, sudah ketemu? Sekarang coba pilih satu video. Pilih satu video yang menurut kalian paling menarik. Terus, nah ini kalian harus. Oke, sekarang latihan. Nah, temukan satu hal spesifik dan detail yang bisa membuktikan bahwa itu deepfake dari VO3. Kan itu jelas dari VO3, wes dapat petunjuk kan ya. Lah, yang ganjal apa di situ? Oke. Kamu nemukan video apa? Berarti dari unsur adegan tidak memungkinkan. Nenek-nenek sama singa. Oke, unsur itu. Nemu? Nama siapa? Jarinya ada 6, Pak. Oh ya, nemu ada video dan ternyata diamati jarinya ada 6. Wah, berarti mana? Oh, itu gambar apa? Mobil di sungai ya? Iya, Pak, kesandung. Oh. Terus ada wartawan, lagi reporter. Ya, jadi bisa diamati ya. Temu apa? Yang aneh apa? Bapak terjun Pak. Lah kamu nemukan yang tidak normal apanya? Gerakan kameranya saat jatuh seperti kurang realistis, Pak. Oh, ya. Bisa. Nah, itu yang nenek-nenek itu sering muncul tuh, ngasih makan ayam itu yang nggak wajar apanya? Masih makannya itu kayak ngawur gitu loh, Pak. Lama nih. Oh. Oke, padahal latarnya realistis banget ya itu ya. Nemu nah? Apa? Bibirnya delay. Bibirnya delay. Oke, bisa. Jafir nemu apa?
Nah, itu kamu nemukan apa? Yang aneh apa? Ini neneknya jalannya nggak sesuai usianya. Kan kalau waktu kan gini Pak, jalannya memang. Terus lihat nih Pak orangnya kok dia nggak nolongin. Masa ada juga gini sih? Ya coba lihat pas tadi kan ketemu air. Ya, Airnya ada nganunin enggak? nggak kelihatan kayak itu sih Pak. Pak, ini neneknya masuk infinity guys. Ya, oke berhasil kamu. Sudah keren. Tenan, Bing. Enggak lah Pak, Lah aku kayak tenanan. yang 3. Kamu nemuke apa ciri khasnya? Yang aneh apa? Matanya nggak ketip tuh, matanya nggak sikrat. Enggak sih kok. Tuh gini-gini pas dijauhin. Ya tuh, tidak gini-gini. Gitu. Oke, dilihat dari matanya ya. Jadi gitu ya, kalian harus jeli ya melihat produk-produk itu. Nemu kayak apa? Ya. Mungkin bisa dilihat detail belakangnya itu ada orang ngapain. Kan kelihatan itu normal apa enggak? Oh ini Apa? yang jatuh Jatuh. Oh, begitu sampai bawah ganti baju. Nah, kan baru kesetrum. Nah, jadi kalian harus jeli ya dengan defect itu. Ingat tadi konsep apa? Machine learning, bahwa AI itu juga terus belajar. Jadi ini VO3 kan ya, produk hasil VO3. Nanti VO4 itu pasti akan memperbaiki hal-hal yang aneh tadi. Nah, nanti kita belum tahu. Jadi nanti akan semakin realistis. Kesimpulannya kalau ada informasi itu kok sepertinya janggal, memicu perselisihan, itu jangan langsung percaya. Kalian bisa konfirmasi ke sumber informasinya atau ke orangnya langsung yang ada di gambar tersebut. Misalnya nanti ada beredar video Xavier buang sampah-sampah itu berserakan di lorong, wow, gitu. Walah, kalian langsung percaya terus menghakimi Xavier mau hakimi kan? Bahkan gawat. Jadi nanti dikonfirmasi dulu sama orangnya. Itu langkah paling efektif. Kayak kamu punya bayangan itu ya. Nanti jangan langsung percaya ya, karena saya itu kan baik hati ya. Oke, waktunya kita ke project. Ya, waktunya kita ke project. Coba disimak dulu projectnya. Project. Di sini jumlah siswanya genap ya. Berarti ini kita bisa berdua biar lebih efektif. Satu kelompoknya 2 orang aja. Ya. Berdua aja ya, cukup ya. Saya jelaskan. Jadi ini lembar kegiatan untuk memahami aplikasi perkantoran dan dasar-dasar KA. Namanya, nama proyeknya adalah kampanye digital, jajanan sehat, belajar hebat. Ya, kampanye digital, jajanan sehat, belajar hebat. Tujuannya apa? Yaitu merancang konsep kampanye sederhana. Nanti menggunakan Google Doc. Jadi konsepnya itu dibuat pakai Google Doc. Kemudian menjelaskan peran dan fungsi tool kecerdasan buatan. 3. Menggunakan tools AI-nya. 4. Mengintegrasikan berbagai konten, ada teks, gambar, audio, menjadi produk video. Nanti ada tool untuk membantunya. Dan yang kelima, kalian bisa berkolaborasi dengan teman.
Alatnya apa? Nah, disiapkan alatnya. Satu, komputer. Berarti ini kan nggak selesai di satu kali pertemuan. Jadi nanti kalian bisa ke lab untuk mengerjakan di lab. Smartphone jelas dan koneksi internet. Paket data disiapkan. Ya. Dua, akun Google. Ini harus ya karena toolnya pakai Google. Akun Google ready semua ya. Oke. Akun Canva. Siapa yang belum punya akun Canva? Ya, nanti dibuat. Pakai Google-nya aja. Gitu. Terus akun Suno. Ini yang mungkin jarang. Yang sudah punya akun Suno. Amos. Wah, dua. Sudah dua. Nah, nanti daftar akun Suno pakai email Google. Jadi login pakai Google aja. Jadi kuncinya nanti akun Google ya. Sekarang kita pahami tantangannya. Ya, kita mulai. Ini jadi tim kreatif digital kantin sekolah. Kalian akan jadi tim kreatif untuk kantin sekolah. Jadi kantin SMP 1 baru saja meluncurkan beberapa menu. Nah, ini misalnya ya, nanti kan bisa ganti ya. Jajanan sehat baru yang super lezat dan bergizi. Contohnya salad buah, sandwich super protein, puding lumut ceria, misalnya gitu ya. Nah, tapi ada produk-produk itu yang belum banyak dikenal. Kan gitu ceritanya. Nah, kalian akan mempublikasikannya biar itu semakin laris. Tuh. Kalian terpilih sebagai tim kreatif yang paling keren. Yap. Nah, kalian akan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu merancang kampanye kalian. Tuh. Tugas utama membuat kampanye iklan yang terdiri dari dua bagian, yaitu dokumen perencanaan di Google Doc dan video. Ya, nanti diupload di medsos. Ya, nah nanti kita lihat langkah-langkahnya. Sudah paham sampai sini? Nanti jangan lupa sampai sini kalian juga melakukan analisa kasus kayak berpikir komputasional kemarin ya. Analisa kasusnya diketahui apa? Nah, ditanyakan apa? Nah, baru nanti setelah itu udah ada baru langkah-langkahnya. Di sini sudah dibantu dengan langkah-langkah umumnya. Langkah pertama, tahap pertama ya, membuat perencanaan dan ideasi dengan Google Doc dan Gemini. Nah, berarti di langkah pertama ini kalian akan menggunakan Google Doc dan Gemini. Gemini untuk membantunya. Nanti cepet ini. Jalankan Google Doc. Nah, buat ini ya. Sekarang dengan Gemini kalian akan membuat apa? Mencari ide-ide cemerlang dengan promptnya. Misalnya akan mencari slogan. Ketik di Gemini, buatkan 5 ide slogan yang menarik dan mudah diingat untuk kampanye jajanan sehat di sekolah. Nah, gitu. Bisa ditambahi nanti yang lebih spesifik. Guru kok power, Pak? Buka dulu. Oh. Nitip untuk yang anak putri. Oh, gitu. Nitip ya untuk yang anak Ya. putri. Terima kasih Bu. Dibaikan untuk yang anak putri. Gitu ya. Minggu depan sambil saya bimbing untuk misalnya bingung pakai Gemini. Kemudian lengkapi dokumen rancangan. Nah, nomor 3 itu ya, judul kampanye. Itu bisa diganti ya, jajanan sehat belajar hebat. Nah, itu. Target audiens. Targetnya apa? Slogan pilihan. Nah, ini dari Gemini ya. Jadi nanti kalian nyari dari Gemini dengan prompt yang kalian rancang sendiri, menghasilkan slogan-slogan, pilih satu slogannya. Kemudian naskah video.
dan storyboard. Ini dibuat juga pakai Gemini. Kita fokus ke Gemini dulu. Nah, biar nanti kalian bisa bedakan karakteristiknya ya. Kemudian ada deskripsi aset digital. Jelaskan gambar dan musik seperti apa yang akan kalian buat. Deskripsi gambar. Gambar siswa SMP sedang tertawa. Deskripsi musik. Musik latar yang ceria, bersemangat. Nah, bisa dirancang. Nah, ini akan menjadi apa? Bahan untuk menghasilkan gambar dan bahan untuk menghasilkan video. Gitu, rancangan di sini. Untuk membantu membuat prompt yang sesuai. Paham ya? Jadi langkah pertama menghasilkan dokumen rancangan di Google Doc, bantuannya pakai Gemini. Sebelumlah tahap, ya kan? Ini kan udah mulai langkah kegiatannya. Langkah ini jawabannya. Terus tahap kedua, lihat tahap kedua. Tahap kedua, ya, kalian akan membuat gambar dengan Canva AI Image Generator. Sudah ada yang pernah pakai? Belum pernah. Jadi, sudah ada. Buat apa dulu? Logo. Oh, nah itu bisa buat logo produk makanan. Jadi di AI Canva itu nanti dengan teks kita mengetikkan sesuatu untuk menghasilkan gambar. Misalnya, buatkan gambar siswa SMP sedang makan salad buah di taman dengan ekspresi senang, misalnya gitu. Nah, itu promptnya. Nah, jalankan nanti menghasilkan gambarnya. Cepat. Nah, yang lama adalah merancang prompt yang spesifik dan menghasilkan gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Itu yang lamanya tuh. Gitu ya. Dan di tahap kedua ini ada satu lagi produk, yaitu musiknya. Jadi ada gambar dari AI generator, Canva generator image-nya. Habis itu membuat musik dari Suno. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nah, nanti yang akan ditempelkan di videonya. Jadi musiknya ada gambarnya. Habis itu buat videonya. Nah, untuk videonya kita pakai videonya yang Canva itu aja. Yang kayak buat presentasi gitu toh, jadi produk video. Jadi kita belum bisa ke VO3. Karena untuk VO3 ini kan terbatas penggunaannya. Kalian belum bisa, akunnya belum bisa nanti. Apa harus beli langganan dulu? Kasihan nanti. Nah, sampai itu ya. Jadi di tahap 2 itu membuat asetnya. Di tahap 3 merangkum menjadi videonya. Gambarnya mungkin jangan hanya satu, ya. Gambarnya itu nggak cuma satu. Gambar produknya, gambar adegannya, gambar yang lainnya. Ya, supaya nanti videonya lebih menarik. Paham ya? Jadi di sini nanti kalian membuat videonya itu di dalamnya banyak produk-produk AI generatifnya. Jadi dari naskahnya juga dari Gemini buat naskahnya, slogannya juga, storyboardnya juga dari Gemini. Habis itu gambar-gambarnya, bahan gambarnya pakai AI Canva. Paham ya? Oke. Masih ada waktu 30 menit. Sekarang kalian mulai mengkonsep di buku tugas. Diketahui apa? Ditanyakan apa? Nah, habis itu mulai berpikir langkah pertama
menyiapkan apa. Tuh. Boleh sambil observasi di Gemininya. Ya, nanti saya putar kayak lagu. Kenal royalti enggak ini nanti? Kenal royalti enggak? Nah, oke, dikerjakan dulu, yuk. Sambil saya buatkan. Iya, tarik kan? Tanda tangannya nanti dulu sudah. rancang kamu ya. Bisa. Jangan lupa dianalisa dulu kasusnya. Waktunya kamu bekerja. Ya, oke. Ini bisa mulai merancang prompt untuk Gemini.